Monggo. record dan foto bersama terlebih dahulu nggih. Monggo. Nggih. Bu Herna, foto bersama dulu nggih. Nggih, monggo. Saya beri hitungan 3 kali ya Bapak Ibu. Anak-anak semua. 1, 2, 3. Nggih, sampun. Sampun Ibu Bapak. Matur nuwun. Sebentar saya nge-save dulu nggih, nge-save fotonya dulu. Sekedap tak foto. Itu kalau mau masak. Foto ini. Ya, baik. Bapak Ibu, kita mulai. Mohon izin saya kendalikan. Nggih, Monggo, monggo. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat Bapak Ibu dan anak-anak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Ami Citra Handayani, STMT IPM ASEAN, yang selaku dosen pembimbing MBKM. Yang terhormat Ibu Herna Puji Astuti, STMSC, selaku dosen pembimbing MBKM. Yang terhormat Bapak Kukuh Damarjati ST, selaku dosen pembimbing lapangan PT Adikarya. Dan saya sendiri, Veronica Diana Anissa Anggorowati STMT, selaku dosen pembimbing MBKM. Berikut yang terkasih para mahasiswa peserta magang MBKM di PT Adikarya semuanya. Baik, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, akan diadakan seminar akhir kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh para mahasiswa tersebut. Untuk mempersingkat waktu, baik langsung saja untuk mahasiswa bimbingan Ibu Ani, silakan paparkan apa saja kegiatan yang telah saudara ikuti selama ini. Selama kurang lebih 10 menit hingga 15 menit. Nanti Ibu beri waktu, kalau kurang sedikit 5 menit ya. Kurang 5 menit Ibu beri waktu untuk mengingatkan. Mahasiswa Ibu Ani, root dan email. Ya, silakan root dulu atau email dulu silakan. Langsung share slide. Ya baik Bu, saya izin share screen ya Bu. Silakan. Sudah terlihat ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa Sudah, silakan. magang? Ya. Baik, saya mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ruth Maria Momot dengan NIM 100210040 akan memaparkan hasil laporan magang proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta NIA Kulon Progo seksi 1 paket 1.2. Dengan dosen pembimbing saya yaitu yang terhormat Dr. Insinyur Ani Citra Handayani STMT IPM ASEAN Engineering. Lalu pembimbing lapangan saya yang terhormat Pak Kukuh Damarjati, Sarjana Teknik. Pembahasan yang akan saya bahas di sini melanjutkan pembahasan dari magang kemarin setelah girder, yaitu ada proses erection girder, lalu pekerjaan diafragma, lalu selanjutnya slab lantai, lalu ada hasil pembelajaran, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Langsung saja masuk ke proses erection girder. Jadi proses erection ini berlokasi pada STA 28300 yang terdapat 12 bentang girder. Nah, proses erection ini dimulai dari bentang girder yang diangkat dari lokasi stockyard itu sampai bentang girder itu duduk pada abutmen. Nah, tahapan erection ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pekerjaan persiapan. Nah, pekerjaan persiapan ini dilakukan untuk penyiapan lahan melalui tes CBR dan juga DCP. Fungsi tes ini untuk mengetahui kekerasan tanah sebelum dimulai pekerjaan erection.
Kekerasan tanah ini juga perlu diketahui untuk akses alat berat seperti kren dan juga truk bugi. Lalu setelah itu ada mobilisasi alat berat, yaitu ada crawler crane dan juga lifting frame, bar sling, shackle, bugi, dan juga ada jenis-jenisnya. Crawler crane yang satu unit mereknya IHI, kapasitasnya 250 ton, lalu ada Kobelco 250 ton, Sumitomo 100 ton, Kobelco 120 ton, dan ada lifting frame-nya 2 unit, kapasitasnya yaitu 80 ton. Lalu ada Wersling 105 ton, Shackle 4 unit 50 ton, dan truk bugi 1 set mereknya Volvo. Next, setelah alat berat ada inspeksi K3. Nah, inspeksi K3 ini atau uji riksa ini dilakukan dengan mengecek alat-alat berat yang dipakai. Mengacu pada Permen nomor 8 tahun 2012 tentang alat angkut, pengecekan sila-silo, alat, dan juga operator. Lalu yang keempat ada simulasi setelah kren disetting. Nah, setelah kren disetting akan dilakukan pengujian kren oleh K3. Selanjutnya kerennya disimulasi agar proses erection itu berjalan dengan baik. Lalu yang kelima, memastikan girdernya itu siap diangkat. Nah, pada proses ini, girder yang telah siap itu, girder akan dipersiapkan untuk melalui proses erection bentang girder. Nah, yang berikutnya yaitu pelaksanaan erection. Nah, pelaksanaan erection ini juga terbagi menjadi beberapa tahap hingga girder itu duduk pada abutment. Yang pertama yaitu pengangkatan girder dari stockyard itu ke truk bugi, lalu dari truk bugi akan mengantar girder itu ke lokasi abutment tersebut. Lalu setelah itu akan diangkat oleh 2 kren lagi yang telah siap mengangkat kren tersebut, dan kren tersebut akan diletakkan pada titik yang sudah ditentukan. Biasanya pada girder tersebut terdapat nomor-nomor, jadi penempatan girder-girdernya itu sudah sesuai pada titik-titik yang sudah direncanakan. Nah, pada saat erection dilakukan, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan pemasangan bracing. Nah, saat girdernya itu duduk pada abutment, dilakukan pemasangan bracing. Nah, bracing ini bertujuan untuk menjaga stabilitas girder agar girder tersebut tidak terjadi guling. Setelah proses bracing selesai, tahap stressingnya selesai dilakukan hingga 12 bentang, selanjutnya yaitu pekerjaan diafragma. Nah, pekerjaan diafragma ini, diafragma sendiri yaitu elemen struktur dari jembatan, fungsinya untuk memberikan ikatan antara girder satu dengan girder lainnya, sehingga memberikan girder itu stabil dan bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, setelah pekerjaan diafragma ini dilakukan setelah selesai, dilanjutkan dengan yaitu pemasangan slab lantai. Nah, slab lantai ini sebuah struktur original yang menerima beban lalu lintas dan kemudian menyalurkan beban-beban tersebut ke dalam elemen struktur di bawahnya. Nah, pada pemasangan slab ini biasanya dibantu dengan deck steel atau biasanya disebut dengan bondek. Nah, bondek ini sebagai bekisting, pengganti bekisting yang bertujuan yaitu untuk mempermudah pekerjaan slab lantai. Nah, yang perlu disiapkan dalam pengerjaan slab lantai ini yaitu ada baja tulangan, steel deck atau bondeknya tersebut, kawat benrat, dan juga beton ready mix. Next, ada alat-alatnya yaitu ada concrete pump, bar cutter dan bar bender, ada truck mixer, mobile crane, genset, dan juga ada vibrator beton. Nah, next langsung ke pemasangan pekerjaan slab lantai, yaitu yang pertama ada pemasangan bekisting. Nah, pada pekerjaan ini menggunakan steel deck atau yang tadi sudah dibahas bondek. Nah, bondek ini difungsikan dengan menggunakan bondek ini lebih banyak digunakan daripada menggunakan kayu karena dia lebih ekonomis juga, dan alasan digunakan bondek ini pada saat pengecoran nanti bondeknya itu tidak perlu dilepas lagi. Nah, setelah pemasangan bondek dilanjutkan ke pemasangan slab lantai. Pemasangan slab lantai ini dilakukan juga bersamaan dengan pembesian di parapetnya. Nah, besi yang digunakan yaitu ada diameter 13, 16, dan juga diameter 19. Penulangannya ini juga terdiri dari 2 layer.
Next yaitu ada pengecoran. Nah, pengecoran slab dibantu dengan menggunakan alat vibrator. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat penembakan pengecoran yaitu arah tembakan dari concrete pump itu harus mengarah ke arah girder. Nah, jika diarahkan pada bondek itu bisa dapat mengakibatkan kerusakan. Nah, perlu juga dilakukan pengecekan block out untuk saluran drainasenya. Lalu yang terakhir ada finishing dan curing beton. Nah, setelah beton mencapai keadaan setengah di setting, dilakukan grooving. Nah, setelah pengecoran selesai, dilakukan curing beton menggunakan penyemprotan curing beton. Nah, setelah itu, setelah demikian pekerjaan slab lantai tersebut masuk ke yang pembahasan selanjutnya yaitu hasil pembelajaran yang didapat. Nah, manfaat pembelajaran yang didapat yaitu bagi mahasiswa untuk dapat menambah wawasan dalam dunia proyek. Lalu kita sebagai mahasiswa yang mengikuti magang juga dapat mengetahui sistem-sistem pekerjaan saat terjun langsung ke lapangan, bagaimana suatu sistem pekerjaan itu dapat berjalan hingga terlaksana suatu sistem itu. Lalu untuk melatih kemampuan komunikasi juga sama petugas-petugas, baik pada mandor, konsultan maupun tukang-tukang pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Lalu bagi pembelajarannya bagi perguruan tinggi yaitu untuk hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dan instansi tersebut, lalu memberikan kuantitas dan pengalaman magang. Lalu bagi instansi terkait, di mana yaitu PT Adikarya, untuk menjalin silaturahmi dan berkoordinasi yang baik antara instansi dan juga kampus. Hasil pembelajaran ada penerapan ilmu dalam magang ini banyak yang didapat dari ilmu yang didapat dari kampus maupun di lapangan yang kita lihat secara langsung, ada juga manajemen konstruksi, ada alat berat, mekanika tanah, beton, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, meningkatkan skill komunikasi dalam proyek sehingga terjalinnya suatu komunikasi sesama pihak proyek dengan baik. Next, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya yaitu PCI merupakan girder utama yang digunakan pada proyek pembangunan Jalan Tol Solo, Yogyakarta, NIA Kulon Progo. Lalu pekerjaan girder ini pada lokasi basin yaitu pada STA 28300 yang panjangnya 45,8 dan tingginya yaitu 2,10 meter dan terdiri dari 7 segmen, gabungan dari 7 segmen. Nah, erection ini itu adalah proses pengangkatan girder dari stockyard sampai duduk pada abutmen tersebut. Lalu setelah erection dilakukan dengan proses tahapan lanjutan seperti pemasangan diafragma, pembersihan plat injak hingga parapet sampai pada pengecoran. Yang terakhir yaitu saran. Saran ini lebih difokuskan kepada mahasiswa yang akan mengikuti magang ke depannya, yaitu agar mahasiswa tersebut dapat memahami dan mengetahui proyek tersebut, jadi punya pengetahuan dasar tentang proyek tersebut maupun apa yang akan ditinjau nantinya. Jadi dia tahu tujuannya itu mau di proyek tersebut mau kemana arahnya begitu. Lalu kepada mahasiswa itu diharapkan lebih banyak bertanya dan juga lebih banyak berbaur pada orang-orang di lapangan. Selain juga menambah komunikasi, kita juga mendapat pengalaman-pengalaman ataupun pengalaman-pengalaman kerja yang di-sharing-sharing dari orang-orang proyek tersebut. Lalu yang terakhir, mahasiswa juga harus mengerti betapa kepeduliannya terhadap pemakaian APD. Jadi di lapangan itu diharuskan memakai APD untuk keselamatan proyek dan juga agar tidak menyusahkan nanti saat berada di lapangan. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Vero. Terima kasih, Bu. Baik, baik. Terima kasih Saudara Ruth untuk stop screen-nya ya. Ya, baik Bu. Ya, Sebentar. terima kasih. Siapkan Saudara email. Terima kasih sebelumnya, Bu. Ya. Sudah pakai Canva ya ini? Ya, sudah.
Selamat siang, yang terhormat Ibu Ani selaku dosen pembimbing saya dan Pak Kuku selaku pembimbing lapangan. Di sini saya akan memaparkan kegiatan MBKM selama 3 bulan magang di PT Adikarya pada proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Niai Kulon Progo Seksi 1 Paket 1.2. Melanjutkan dari pemaparan kemarin, di sini fokus saya yaitu pada pekerjaan rigid. Sebelum rigid, di mana pekerjaan itu ada pekerjaan lapis pondasi agregat sama pekerjaan land konkrit atau lantai dasar. Sebelumnya sudah menjelaskan tentang pekerjaan lapis fondasi agregat sama land konkrit. Di sini akan melanjutkan tentang pekerjaan rigid pavement atau perkerasan kaku. Baik, di sini akan menjelaskan tentang pekerjaan rigid pavement. Rigid pavement sendiri yaitu merupakan pekerjaan perkerasan kaku pada jalan tol. Jadi setelah dilakukannya pekerjaan land konkrit atau lantai dasar serta dilakukan trial mix beton untuk beton rigid, maka dilakukannya persiapan untuk marking area rigid serta cek elevasi untuk batas cornya. Pekerjaan rigid ini dilakukan dengan menggunakan bahan beton kelas B dengan mutunya 30 dengan ketebalan 30 cm sesuai dengan ketentuan gambar. Pengecoran dilakukan dengan cara cor langsung di tempat dengan menggunakan alat wirjen sepanjang area jalan atau lajur per segmennya. Kemudian pekerjaan ini dihubungkan dengan menggunakan alat dowel arah melintang dan tibar. Jadi sebelum masuk ke langkah ke pengerjaannya, di sini ada alat dan material. Di sini alat yang digunakan yaitu wirjen sebagai alat untuk penghamparan dan pekerjaan rigid, kemudian ada dump truck, kemudian ada alat groving, serta material yang digunakan yaitu material dengan beton FS 45, kemudian ada dowel dan tie bar serta plastik cor. Lanjut tahap pengerjaan. Yang pertama itu pekerjaan persiapan, di mana persiapan peralatan wirjen atau concrete paver ini disetting sesuai dengan lebar segmen perkerasan. Kemudian ada pemasangan string line. Setelah cek elevasi dasar top LC, kemudian dilakukannya pemasangan string line untuk sensor concrete paver dan pemasangan string line dan pemasangan sling baja dengan kontrol pengukuran. Jarak antar string line dari lebar segmen perkerasan yaitu 1 meter. Lanjut ke pemasangan mikropan plastik. Persiapan daerah penghamparan rigid pavement dilakukan pemasangan mikropan plastik atau plastik cor dengan ketebalan 125 mm untuk memisahkan lantai kerja dan beton rigid. Plastik tersebut dipasang tepat di atas dan konkrit atau lantai dasar yang berfungsi untuk mencegah kelekatan antara beton dengan LC dan proses shrinkage beton tidak terganggu lapisan di bawahnya. Bila mana diperlukan sambungan, maka harus dibuatnya overlapping sekurangnya 300 mm. Setelah itu pekerjaan penulangan dowel dan tie bar. Di sini pemasangan dowel dan tie bar di lokasi dengan menggunakan bar bender. Pemasangan dowel bar ini didudukan dengan pemasangan dudukan dowel dari basin tulangan dengan diameternya 12 mm dan peletakan dowel di atas dudukan dengan satu ujung terikat dan satu ujung bebas. Kemudian next ke pekerjaan pengecoran. Jadi sebelum pengecoran dipasang terlebih dahulu bekisting baja untuk batas cor. Kemudian setelah itu
dicek kembali kelurusan dan ketinggiannya. Untuk luasan pengocoran harus memperhatikan kapasitas truk yang memuat beton cor. Material pengocoran harus melalui rangkaian trial mix terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengocoran tersebut. Kemudian pengocoran dengan suplai beton yang dilakukan secara berkesinambungan sebelum terjadinya ikatan awal beton. Pada jangka waktu sejenak beton tuh dibuat sampai dihampar maksimal 40 menit atau maksimal 5 meter dengan panjang ke depan dari mesin wirgen atau concrete puffer, dengan tujuan agar yang dihampar masih di bawah durasi ikatan awal atau menghindari terjadinya dumping. Sedangkan mutu beton yang dipakai itu mutu dengan FS 45. Penghamparan, lanjut ke penghamparan. Penghamparan ini dilakukan dengan menggunakan alat wirgen atau concrete puffer. Kalibrasi alat harus dipastikan dan dilakukan kontrol kecepatan penghamparan. Sedangkan pada ketebalan rigid sendiri yang disyaratkan yaitu 30 cm dan elevasi top finish rencana itu harus selalu diperhatikan. Kemudian setelah itu dilakukannya stop cor beton rigid. Itu juga harus diperhatikan dengan benar supaya tidak bergeser atau tidak terlepas. Dan untuk nilai slam beton sendiri yang disyaratkan yaitu 7,5 kurang lebih 2,5. Setelah pengecoran, adanya pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing ini di mana perataan secara manual di belakang alat berat wirgen atau concrete puffer itu menggunakan grooving tool pada arah melintang dengan jarak 1,5 cm dengan kedalaman alur sampai 4 mm. Kemudian ada curing beton awal. Itu tuh pada permukaan beton. Curing itu dilakukan dengan menggunakan geotekstil basah, kemudian disiram selama 3 hari. 3 hari sekali dalam 1 minggu atau dalam 7 hari. Setelah dilakukannya curing, ada namanya pekerjaan cutting rigid. Itu dilakukan cutting pada beton 12 jam setelah dicor. Dan itu tidak boleh melebihi 18 jam dari pemadatan akhir dengan kedalaman 75 mm per jarak 5 meter perkerasan tersebut. Dan yang paling terakhir itu ada joint selan. Setelah permukaan rigid dipotong atau di cutting, celah hasil cutting itu diisi dengan joint selan yang merupakan termoplastik untuk mencegah masuknya kotoran dan terjadinya pumping. Terus lubang tersebut harus bersih dan kering. Dan pekerjaan joint selan pada sambungan itu dilakukan pada saat perkerasan beton memenuhi masa curing selama berumur 1 minggu. Kemudian yang paling terakhir, adapun masalah atau kendala dalam proyek. Permasalahan yang pertama itu ada permasalahan pembebasan lahan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan atau keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian curah hujan yang tinggi menyebabkan pekerjaan LPA, LC, serta rigid tidak memungkinkan untuk dilakukan di lapangan. Kemudian ada kekurangan dan keterlambatan alat berat yang menyebabkan kurang efektifnya pekerjaan di lapangan dan tidak sesuai dengan penjadwalan. Solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama permasalahan pembebasan lahan itu harus menunggu penyelesaian dari pihak owner dikarenakan pembebasan lahan adalah tanggung jawab dari pihak owner sendiri. Kemudian untuk keterlambatan yang terjadi itu dapat diminimalisir dengan perencanaan manajemen risiko yang baik sebelum pelaksanaan proyek sehingga keterlambatan tidak berdampak besar pada master schedule-nya. Sekian hasil presentasi saya kembalikan lagi kepada Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Email. Selanjutnya, siap-siap kepada anak-anak mahasiswa bimbingan Ibu Herna. Dinda, Saudara Dinda ya? Iya, cuman Saudara Dinda saja ya.
Untuk saudara email, stop screen ya. Bagaimana saudara Dinda, ada kendala? Ibu, izin menyampaikan laptopnya Dinda agak bermasalah, Bu. Jadi Oh, sepertinya nggak bisa nge-share. oh gini saja. Kalau tidak, bimbingan Bu Vero dulu saja. Haris dulu, saudara Haris ya. Saudara Tuti ya. Saudara Haris dulu. Siap, Ibu. Silakan. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Background saya nggak bisa, Bu, tadi. Jadinya nggak pakai background. Tidak apa-apa. Rambutnya aja di belakang ini tuh. Ya. Dah. Apakah share screen saya terlihat, Bu? Silakan saudara Haris. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat bantuannya saya dapat menyelesaikan kegiatan magang dan juga seminar akhir. Yang saya hormati yang pertama-tama Ibu Vero Diana Anis Anggrowati, STMT, selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya dari awal sampai selesainya kegiatan magang. Dan yang saya hormati pula pembimbing lapangan saya, Bapak Kukun Damarjati, yang selalu membimbing saya, mengarahkan saya selama magang di PT Adikarya. Langsung saja, yang pertama, nah di sini saya akan melakukan presentasi seminar akhir kegiatan magang MPKM pada proyek pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta NYIA Kulon Progo seksi 1 paket 1.2. Di sini masuk ke pembahasan. Di sini saya mempunyai 5 pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, alat dan material, tahapan pekerjaan perkerasan kaku, STA 1+325 sampai STA 1+500. Yang keempat ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada permasalahan dan solusi. Masuk pendahuluan, yaitu perkerasan jalan adalah suatu bagian yang sangat penting dalam perencanaan jalan raya. Dan pada umumnya perkerasan terdiri dari fondasi bawah yang langsung bertumbuh pada dasar tanah, fondasi dan lapis permukaan, dan jenis perkerasan yang dipilih sangat mempengaruhi kinerja jalan tersebut dalam pengoperasiannya. Jenis perkerasan kaku rigid pavement merupakan alternatif pekerjaan di Indonesia sekarang ini. Banyak digunakan karena cukup kuat dan tahan lama dibanding perkerasan lentur. Masuk di alat dan material. Di sini alatnya itu ada truk mixer, dump truck, motor grader, seafood, excavator, vibro roller, bulldozer, wirjen, dan juga mesin pemotong beton. Masuk ke material, di sini ada semen cor, lapis pondasi agregat A, geotextile woven, plastik hampar cor, air, beton, begistin, dan juga joint silent. Di sini ada tahapan pekerjaan yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu tahapan pekerjaan lapis pondasi agregat A atau LPA. Yang pertama itu ada dropping material. Setelah dump truck datang yang berisi agregat, lalu diletakkan atau di drop di tempat lokasi. Lanjut ke proses penghamparan pada agregat. Proses penghamparan dilakukan menggunakan alat yaitu ada bulldozer dan juga motor grader.
Setelah material sudah rata sesuai elevasi dan ketebalan yang ditentukan, proses selanjutnya yaitu dipadatkan menggunakan alat pemadat vibroroller selebar dengan gambar yang direncanakan. Masuk ke pekerjaan pemadatan material agregat lapis pondasi. Proses pekerjaan pemadatan di lapangan yang pertama kali setelah material dihamparkan secara merata yaitu dipadatkan dengan bulldozer. Setelah agak merata, kemudian disiram air secara merata dengan menggunakan water tank. Setelah air merata, kemudian agregat lapis pondasi dipadatkan lagi dengan vibroroller sampai merata dan padat. Masuk ke tahapan pekerjaan LC. Di sini ada survei dan tahapan menandai elevasi atas land konkrit sesuai gambar kerjaan kerja menggunakan total station. Setelah itu dipadatkan untuk mengecek ketebalan LC telah memenuhi atau tidak menggunakan benang sepanjang lebar jalan. Kemudian dihitung tingginya dari permukaan drainage layer ke atas permukaan LC. Lanjut ke pemasangan begisting. Pemasangan begisting ini untuk pekerjaan land konkrit dilaksanakan di atas lapisan yang telah memenuhi kepadatan lapangan. Panjang pemasangan begisting ini disesuaikan dengan volume. Begisting digunakan sebagai cetakan agar struktur beton sesuai dengan bentuk maupun posisi. Jadi begisting ini berfungsi agar tidak semen nanti melebar ke sisi luar atau sisi dalam. Masuk ke pengecoran land konkrit. Di sini menggunakan concrete mixer truck atau mengangkut campuran beton ready mix dari batching plant ke lokasi penghamparan, dan untuk satu concrete truck mixer biasanya membawa beton ready mix dari batching plant sekitar 6 meter kubik sampai 7 meter kubik. Campuran beton menggunakan beton FC10 yang memenuhi syarat SLAM test lalu dituangkan ke dalam begisting yang sudah dipasang dan dihamparkan menggunakan tenaga kerja, disebar, diratakan permukaan konkrit dengan ketebalan 10 cm. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengeringan. Masuk ke pekerjaan rigid pavement. Ini ada yang pertama itu ada persiapan lahan. Pekerjaan pembersihan lahan rigid pavement biasanya menggunakan alat kompresor, ada sapu lidi dan juga skop. Kegunaannya alat tersebut untuk membersihkan batu-batu yang ada di atas LC. Jadi sebelum dilakukan pengecoran, alangkah baiknya untuk dilakukan pembersihan lahan agar nantinya kualitas beton akan lebih baik. Masuk ke pemasangan marking patok. Pemasangan marking patok atau stick elevasi digunakan untuk penahan strength line. Stick elevasi berbentuk seperti T yang ditancapkan di setiap titik segmen yang berjarak setiap 5 meter dengan ketinggian sesuai elevasi yang direncanakan. Jadi stick ini berfungsi untuk mengatur ketinggian dan kerendahan dari alat Wirtgen. Masuk ke pemasangan joint survey strength line. Pemasangan joint survey strength line merupakan kabel besi yang dipasang pada setiap stick elevasi yang untuk sensor constraint power untuk mengikuti elevasi dari perkerasan rigid pavement yang telah direncanakan. Jadi joint survey strength line bentuknya seperti kawat gitu panjang yang dimana itu untuk mengikuti elevasi dari alat Wirtgen tersebut. Masuk ke plastik hampar cor. Persiapan lahan juga meliputi pemasangan plastik hampar cor beton di atas lantai kerja menggunakan kompresor, sapu lidi, dan juga skop. Plastik hampar cor juga berfungsi untuk menahan air dari beton agar tidak merembas ke bawah. Setelah plastik cor terhampar, maka persiapan penghamparan dilanjutkan. Jadi sebelum dilakukan nanti Wirtgen akan dilapisi oleh plastik hampar cor dan juga dowel besi. Dowel besi ini berfungsi sebagai sistem penyalur beban sehingga plat yang bersebelahan dengan dapat bekerja sama tanpa terjadi perbedaan penurunan yang berarti. Masuk ke checklist alat. Checklist alat kesiapan atau checklist alat ini dilakukan untuk merupakan salah satu syarat sebelum dimulai pekerjaan penghamparan, di mana alat yang digunakan dipastikan sudah dalam kondisi siap. Jadi yang digunakan di PT Adikarya itu ada jenis Wirtgen SP500 non-DBI yang dimana sebelum digunakan harus di checklist kesiapan agar tidak terjadi kerusakan pada saat pekerjaan. Masuk ke pekerjaan pengecoran beton. Setelah pengecekan alat dilanjutkan dengan pengecoran beton, di sini bisa request beton FC45 agar di-loading dan siap hantar. Pada siap hantar, tiap segmen melakukan uji SLAM itu sekitar di angka 4 sampai 4,5 cm. Pekerjaan beton ready mix berasal dari dump truck dituangkan ke dalam kotak mal. Itu di depan Wirtgen itu ada bentuk seperti kotak, di bawahnya ada plastik cor yang telah dihamparkan. Di sini ekskavator berfungsi sebagai mengatur beton atau cor beton tadi agar tidak melebar ke samping agar tetap ke dalam kotak mal.
Masuk ke pekerjaan growing. Setelah pengecaran selesai, lalu dilanjutkan dengan pekerjaan growing, di mana pekerjaan tersebut ditujukan untuk memberikan lane guard agar tingkatan kecengkraman ban kendaraan berada di level maksimal. Jadi diberikan seperti lane guard yang di mana nanti pada saat mobil-mobil kencang tetap bisa memberikan cengkraman yang kuat pada ban. Masuk ke pengerjaan coring compound. Pekerjaan coring yaitu pekerjaan material tambahan yang dapat membantu melindungi beton agar tidak kehilangan air akibat panas matahari. Jadi sudah selesai pengecoran ditutup agar tetap terlindung dari air akibat kehilangan air dan juga terlindung dari panas matahari. Masuk ke pekerjaan water curing. Jadi pekerjaan water curing atau disebut penyiraman beton, itu cara pekerjaan yaitu setelah beton dicor kemudian ditutup dengan kain basah atau geotextile woven. Setelah itu ditutup menggunakan geotextile disiram dengan water curing. Di sini water curing yang saya lihat pada saat pekerjaan di Jalan Tol Solo Yogyakarta ini yaitu menggunakan water tank yang dimana ada selang itu disiram di atas beton yang sudah dicor. Masuk ke cutting beton. Pekerjaan cutting beton merupakan pemotongan dengan kedalaman potongan 7,5 sampai 8 cm menggunakan mesin cutting beton. Masuk ke cek kedalaman. Di sini cek kedalaman menggunakan joint sealant yaitu cairan seperti ini agar area bersih, tidak lupa dengan kualitas produk yang juga sangat bagus. Di sini joint sealant pada suhu ruangan itu sekitar 150 sampai 200 derajat Celcius. Masuk ke yang pekerjaan terakhir yaitu penutupan produk, biasanya menggunakan tenda atau geotekstil, dan juga penutupan produk demi menjaga produk dari guyuran hujan, memproteksi produk dengan tenda atau geotekstil penutup. Di sini masuk ke kesimpulan dan saran. Di sini ada pekerjaan jalan tol menggunakan lapis pondasi agregat A dengan ketebalan 15 cm, lane konkrit harus dilakukan uji selam, tes ketentuan kedalaman 4 sampai 4,5 cm untuk mengetahui besarnya penurunan ketinggian. Dan juga ada pekerjaan konstruksi jalan tol dilakukan dengan memperhatikan siap tahapan pekerjaan secara teliti, mulai dari persiapan lapisan dasar hingga penempatan rigid pavement yang tepat. Penggunaan alat berat yang tepat dalam pekerjaan sangat penting untuk memastikan kualitas pekerjaan. Di sini ada saran juga yang saya temukan selama magang di Adikarya itu rencanakan dan lakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan umur panjang jalan tol dan mencegah kerusakan dini. Pentingnya peningkatan kesadaran dan akan keselamatan kesehatan kerja dikarenakan banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Dilakukan juga pengawasan dari pelaksana harus benar-benar diterapkan dengan tegas dan juga diiringi dengan keterangan yang jelas dalam suatu pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan. Di sini ada poster saya yang alhamdulillah sudah selesai. Di sini ada Pak Kukuh selaku mentor lapangan, ada Bu Veronica Dianani selaku dosen pembimbing dan juga saya sendiri sebagai Haris Pratama. Lanjut ke permasalahan yang saya temukan di sini ada 4 permasalahan. Yang pertama itu permasalahan yang terjadi pada saat pekerjaan pemeriksaan kaku, misal tanahnya belum siap atau habis hujan, itu kalau digelar RPA jadinya amblas jika dilewati kendaraan seperti dump truck. Solusinya dikupas kembali dengan ekskavator lalu diisi kembali dengan tanah yang baru, kemudian baru habis itu baru bisa digelar LPA. Permasalahan kedua ada pada LPA sudah tinggal elevasi, biasanya susahnya itu setting pertama atau setting tinggi elevasi dengan ketentuan 2 cm. Solusinya harus menyesuaikan dengan ketentuan tinggi elevasi. Kalau pada interce yang saya amati itu dipakai minimal 1 cm. Masalah ketiga itu masalah pada pekerjaan jalan konkret. Kalau LPA-nya ketinggian, LC-nya tidak dapat. Jadi solusinya itu yaitu diratakan kembali dengan motor grader sampai ditemukan ketinggian yang sesuai. Karena pekerjaan LPA ini harus dilakukan dengan telaten dan juga sangat teliti. Karena takut kalau ketinggian dan kekurangan bisa banyak menguras waktu juga. Yang keempat itu yang terakhir, permasalahan terakhir itu ada jika tanah itu bekas rawa yang biasanya tidak bisa langsung ditimbun karena amblas. Itu solusinya itu yang saya dapat itu dikupas menggunakan eksavator sampai ditemukan tanah yang bagus dan padat. Jika sudah ditemukan dilanjutkan dengan penimbunan. Terima kasih dari saya Haris Pratama. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Segera ya, terima kasih Saudara Haris untuk stop screen. Terus selanjutnya persiapkan Saudara Tuti, Astuti Umasuki.
Sudah. Terima kasih kepada Ibu Vero yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait seminar akhir kegiatan magang MBKM pada proyek pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta NY Kulon Progo sesi 1 paket 1.2 dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Veronica Diana Anissa, Sarjana Teknik Magister Teknik, dan pembimbing lapangan saya yaitu Pak Kukuh Damarjati, Sarjana Teknik. Di sini saya akan membahas terkait yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian pekerjaan girder, selanjutnya yaitu pekerjaan erection, yang selanjutnya lagi pekerjaan struktur atas jembatan, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu pelaksanaan pekerjaan jembatan yang saya tinjau yaitu di stasiun 29+600 pada pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta ini Kulon Progo 1 pakai 1.2. Untuk ini ada pekerjaan girder, erection, dan struktur atas yang sangat penting dalam pembangunan jembatan agar kuat dan juga aman. Jadi tahapan pekerjaan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan juga metode yang digunakan agar dapat menahan beban lalu lintas dengan baik. Di sini saya akan membahas sedikit kilas balik terkait pekerjaan girder. Yang pertama yaitu ada persiapan lahan, setting girder dan leveling, kemudian install strength, kemudian pekerjaan stressing, terus pengecekan chamber, patching, grouting, shore and block, dan yang terakhir yaitu finishing. Kemudian untuk masalah dan solusi dari pekerjaan girder yang sebelumnya, yaitu untuk permasalahan pertama, untuk penarikan pada saat penarikan tendon stressing, tendon 3 dan 4 itu harus dilakukan secara bertahap, dikarenakan tendon 3 dan 4 ini berada di sisi kiri dan juga kanan pada tendon. Dan kalau ditarik langsung 100%, ini dapat merusak segmennya. Selanjutnya, untuk penarikan stressing juga harus dilakukan dengan final pressure, yaitu 325 bar jacking force. Jika tidak, maka harus dilakukan penarikan ulang. Selanjutnya ada perhitungan data chamber. Untuk perhitungan data chamber sendiri, itu memiliki toleransi bentang, yaitu untuk girder 40,8, yaitu untuk arah vertikalnya 0,3136 dan untuk arah horizontalnya 0,0408 mm. Nah, untuk toleransinya ini jika tidak sesuai maka harus dilakukan penarikan stressing ulang untuk menambah dan mengurangi gaya pada setiap penarikan strength-nya. Selanjutnya ada pelaksanaan pekerjaan erection girder di stasiun 29+600. Nah, untuk erection sendiri yaitu proses pengangkatan dan pemasangan girder ke lokasi erection. Untuk pelaksanaan erection ini sendiri menggunakan metode crane. Selanjutnya yaitu ada tahapan pekerjaan erection girder. Jadi untuk tahapan pekerjaan erection girder yang pertama yaitu pekerjaan bearing pad. Jadi pertama-tama dari surveyor harus melakukan marking area dulu untuk letak top cor si mortar pad-nya. Setelah itu akan dilakukan yang namanya pengecoran. Nah, untuk backing mortar pad-nya sendiri 70 x 50 cm dengan bearing pad-nya ukurannya yaitu 40 x 50 cm. Nah, untuk table bearing pad-nya sendiri untuk move yaitu 0,052 mm dan untuk fix-nya yaitu 0,08 mm. Nah, bearing pad ini yang berwarna hitam yang di atas itu adalah bantalan yang berguna untuk meredam getaran. Selanjutnya yaitu melakukan persiapan lahan. Jadi persiapan lahan ini dilakukan yang pertama yaitu melakukan tes DCP. Jadi DCP ini berguna untuk mengetahui daya dukung tanah dasar dan dengan ketentuan 17–20% untuk landasan girder. Kemudian menambahkan pelat baja. Nah, pelat baja ini jikalau terjadi permasalahan seperti hujan dan juga becek, itu bisa menambahkan pelat baja untuk melandasan kren agar tetap rata dan juga stabil. Kemudian memperhatikan load chart crane. Nah, load chart crane ini diperhatikan untuk mengetahui kapasitas dan juga radius dari crane yang digunakan. Nah, selanjutnya melakukan skema perletakan alat berat pada pekerjaan erection. Selanjutnya yaitu mengangkut girder ke truk bugi. Nah, mengangkut girder ke truk bugi ini menggunakan alat yaitu dua alat service crawler crane dengan kapasitas 120 ton dengan radiusnya yaitu maksimal 17 meter. Nah, berdasarkan load chart dan juga perhitungan, didapatkan radius boom dalam pekerjaan ini yaitu 13 meter, kemudian dengan panjang boomnya yaitu 33,50. Nah, kemudian bentang girder itu diangkut menggunakan dua alat service crawler crane dan mereka harus berjalan dengan bersamaan agar menjaga girder tidak goyang dan tetap stabil. Selanjutnya, setelah girder diletakkan ke truk bugi, girder ini akan dibawa ke arah ke tempat erection. Nah,
nanti dipasangkan dengan chain block, nah agar si girder ini tidak bergerak pada saat menuju ke lokasi erection. Nah, untuk akses truk bugi sendiri memiliki kemiringan yaitu kurang dari 6%. Nah, jikalau terjadi permasalahan untuk akses bugi tidak sesuai dengan kemiringan 6%, itu biasanya truk bugi itu bisa tersangkut ke tanah. Nah, solusinya yaitu dengan menambah atau mengurangi pada material pada sisi yang tidak sesuai dengan kemiringan agar mempermudah sudut akses dari truk bugi tersebut. Selanjutnya yaitu setelah sudah sampai ke tempat erection, girder diangkut ke abutment. Nah, girder ini diangkut menggunakan dua alat yaitu pada pekerjaan di stasiun 29/600, ini ada install crawler crane dengan kapasitas ada yang 280 dan 250 ton dengan radius maksimalnya yaitu sama yaitu 22 meter. Nah, untuk crane boom liftingnya yaitu radius yang didapat yaitu 13 meter, kemudian dengan sudut boomnya 6,67 derajat, kemudian panjang boomnya 33,50. Nah, untuk kapasitas hooknya sendiri yaitu 150 ton dengan kapasitas sling angkatnya itu 182,72 dengan standar BSEN 13414 strip 1 2003. Kemudian kapasitas lifting frame-nya 80 ton dan kapasitas shackle sama dengan 55 ton. Jadi girder ini nanti diangkut menggunakan dua alat berat yaitu install crane, kemudian nanti si tim surveyor ini akan mengecek kedudukan girder. Jadi jikalau terjadi di mana girder ini tidak sesuai dengan kedudukannya, maka nanti akan diangkat lalu disesuaikan dengan kedudukannya. Selanjutnya yaitu melakukan bracing. Jadi bracing ini dilakukan untuk saling mengikat antar girder pada saat dia sudah berada di atas abutment. Jadi bracing ini mampu menyerap dan menyalurkan gaya-gaya lateral ke titik-titik penahanan yang paling kuat, sehingga menjaga mentang girder tetap stabil dan aman di atas abutment. Selanjutnya ada pekerjaan struktur atas jembatan di stasiun 29/600, yaitu merupakan elemen penting yang mendukung beban lalu lintas dan mentransfer ke struktur bawah atau substrukturnya. Yang pertama, untuk tahapan pekerjaan struktur atas jembatan sendiri ada pemasangan bondek. Nah, bondek ini merupakan alat pelat baja yang memiliki lapisan galvanis untuk struktur lantai jembatan. Nah, bondek ini membantu untuk menopang beton dan juga tulangan deck slab. Selanjutnya ada pekerjaan diafragma. Jadi pekerjaan diafragma ini adalah pengecoran yang berguna untuk menghubungkan balok girder dan mendistribusikan beban secara merata. Beton yang digunakan yaitu FC35 MPa dengan alat beratnya yaitu ada truk mixer. Jadi truk mixer ini nanti akan membawa beton ready mix, kemudian disalurkan ke concrete pump, kemudian nanti dimasukkan ke dalam backisting diafragmanya. Setelah itu dipadatkan menggunakan fibro. Selanjutnya yaitu pekerjaan deck slab. Nah, untuk pekerjaan deck slab sendiri ada pembesihan, yaitu pembesiannya menggunakan besi diameter 13 untuk arah horizontal dan diameter 16 untuk arah vertikalnya. Dengan tinggi depth slab-nya yaitu 25 cm. Untuk pekerjaan deck slab ini setelah dilakukan pengecoran, nanti diberikan garis yaitu alat groove dengan alat grooving sedalam 2 mm. Nah, ini berguna untuk membuat celah dan membantu mengikat antara lapisan beton dan juga lapisan aspalnya nanti. Selanjutnya ada pekerjaan deck drain. Nah, untuk pekerjaan deck drain sendiri, ini ukuran backistingnya yaitu 35 x 35 cm. Jadi deck drain ini berfungsi untuk mengalirkan air dari permukaan deck slab ke sistem drainase yang telah ditentukan. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kerusakan pada struktur jembatan akibat air yang mengalir. Selanjutnya ada pekerjaan parapet. Untuk pekerjaan parapet sendiri, ini nanti pertama-tama nanti dipasangkan backisting dulu. Backisting ini untuk mendopang betonnya, kemudian dilakukan pembesian. Nah, pembesian ini diameter untuk D13 untuk arah horizontal dan juga diameter 16 untuk arah vertikalnya. Kemudian nanti truk mixer mengangkut beton ready mix, kemudian dimasukkan ke dalam backisting parapet. Kemudian untuk tinggi parapetnya yaitu 120 dan lebar atasnya yaitu 20 cm dan lebar bawahnya 50 cm. Selanjutnya yaitu pekerjaan pengaspalan. Jadi pekerjaan pengaspalan ini berfungsi sebagai lapisan yang mendistribusikan beban dari kendaraan dan mengurangi tegangan langsung pada struktur di bawahnya. Jadi untuk tahapan pekerjaannya sendiri, jadi yang pertama itu harus menyiramkan prime coat dulu untuk mengikatkan IDC pada lapisan aspal dan juga lapisan beton. Kemudian dump truk mengangkut aspal, selanjutnya dituangkan ke aspal finisher. Nanti aspal finisher ini yang menghamparkan ke permukaan jembatan dengan
kepadatan awalnya yaitu 7 cm dipadatkan menjadi 5 cm menggunakan alat yaitu tandem roller dan juga pneumatic roller dan memberikan tekanan lebih merata pada permukaan aspal. Nah, untuk aspal sendiri tingginya yaitu 5 cm dengan jarak dia aspal dengan deck drain-nya yaitu 3 cm dan deck slab-nya nanti 25 cm. Selanjutnya ada luaran. Luaran ini adalah pada MBKM di PT Adikarya pada proyek pembangunan jalan tol Solo Kereta NDA Kulon Progo 1 paket 1.1 paket 2. Antara lain yaitu ada poster. Nah, ini adalah poster yang sudah saya buat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya yang pertama yaitu material yang digunakan dalam pekerjaan girder dan struktur atas jembatan sudah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting agar setiap tahap pekerjaan dan kualitas material dapat memenuhi standar yang ditentukan untuk memastikan hasil yang berkualitas dan tahan lama sesuai dengan jangka panjang. Kemudian yang kedua, kesimpulannya koordinasi efektif dan komunikasi yang jelas sangat diperlukan pada saat pekerjaan erection girder agar dapat memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan dengan lancar, mengurangi potensi kesalahpahaman, dan menyelesaikan masalah di lapangan secara profesional. Saran yang pertama yaitu setiap permasalahan yang timbul seperti kerusakan material, keterlambatan kedatangan, dan cuaca yang buruk perlu segera ditanggapi dan diselesaikan secara sigap dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan terhadap kelancaran proyek dan mencegah terjadinya keterlambatan. Selanjutnya yaitu koordinasi yang efektif dilakukan untuk menjalin komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang jelas dan terbuka, serta menyelesaikan masalah dengan cara yang profesional, sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari kesalahpahaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Vero. Baik, terima kasih Saudara Astuti Umasugi. Selanjutnya untuk mempersiapkan diri Saudara Adinda Kusuma. Mungkin dengan Saudara Tuti ya, laptopnya sharing ya. Terima kasih banyak. Datanya saja kali ya, Tuti ya. Data Dinda aja langsung masuk laptopnya Tuti ya. Nah, sudah siap ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marika Dinda Kusuma dengan NIM 11.0021.0031. Saya izin memawarkan seminar magang MBKM dengan judul Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Kaku di STA 24+600 sampai STA 24+800 pada pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta NDA Kulon Progo Seksi 1 Paket 1.2. Sebelumnya saya hormati Ibu Vero selaku saya hormati Ibu Herna sebagai dosen pembimbing saya dan Pak Kuku sebagai dosen pembimbing lapangan. Selanjutnya sebentar ya Bu, maaf. Apa kok tidak bisa bergeser? Bentar, di stop dulu. Selanjutnya yang pertama itu ada pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran umum, alat dan material. Selanjutnya ada tahapan pekerjaan LPA, tahapan pekerjaan LC, dan terakhir tahapan pekerjaan rigid. Untuk gambarannya, PT Adikarya Persada Tbk berawal dari arsitek Engineer Curin Enemers Bed Risk Associati Zelendebrun, Rears and the Vries NV Association NV, sebuah perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi dan pada 11 Maret 1960 ditetapkan sebagai PN Adikarya. Nasionalis ini menjadi pemacu pembangunan infrastruktur di Indonesia berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1974. Adikarya berubah status menjadi perseroan terbatas.
Selanjutnya yaitu ada alat dan material. Untuk alat dan material itu ada dump truck, motor grader, bulldozer, vibro roller, eskavator, truk mixer, dan ada Wilgen SP506 DBI, doel besi, concrete putting, geotekstil, dan lampu. Untuk materialnya itu ada beton, semencor, agregat, dan joint sealant. Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan pekerjaan, ada tahapan pekerjaan persiapan, ada proses penghamparan material pekerjaan pemadatan, itu untuk LPA, dan untuk LC ada survei dan tahapan persiapan, pemasangan backcasting, pekerjaan pengecoran. Selanjutnya yaitu ada tahapan pekerjaan rigid untuk pemasangan marking patok, pemasangan joint survei, pemasangan plastik hampar, checklist alat, pekerjaan pengecoran, pekerjaan gloving, pekerjaan curing kompon, dan pekerjaan water curing, pekerjaan cutting beton, cek kedalaman, penutupan produk, dan finish. Selanjutnya yaitu ada tahapan pekerjaan lapis pondasi agregat. Yang pertama ada persiapan pekerjaan. Setelah timbunan dipadatkan menggunakan alat berat vibro roller, lalu dilanjutkan dengan kedatangan dump truck yang berisi agregat, lalu agregat diletakkan atau draping di tempat lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada penghamparan agregat. Setelah agregat tiba di lokasi, dilanjutkan dengan penghamparan agregat menggunakan alat berat motor grader selebar sesuai yang direncanakan oleh surveyor. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan pemadatan. Setelah proses penghamparan material selesai, dilanjutkan dengan proses pekerjaan pemadatan dengan alat berat bulldozer. Setelah agak merata dan padat, kemudian disiram air secara merata dengan menggunakan water tank. Penyiraman air di pemadatan agregat ini berfungsi sebagai untuk mengikat rongga-rongga antara agregat akan terpadatkan dengan sendirinya dan saling mengunci sehingga tidak ada rongga udara di dalamnya. Setelah disiram menggunakan water tank, dipadatkan kembali menggunakan alat berat vibro roller untuk ketebalan LPA sendiri, yaitu 15 cm, tidak boleh kurang dari desain yang direncanakan. Pertama yaitu ada survei dan tahapan persiapan. Untuk menandai elevasi atas link konkret sesuai gambar kerja menggunakan total station setelah selesai dipadatkan. Untuk mengecek ketebalan LC telah memenuhi atau tidak menggunakan benang sepanjang lebar jalan, kemudian dihitung tingginya dari permukaan drainase layer ke atas permukaan LC. Selanjutnya yaitu ada pemasangan backcasting. Pemasangan backcasting ini untuk pekerjaan lane konkret dilaksanakan di atas lapis yang telah memenuhi kepadatan lapangan. Panjang pemasangan backcasting ini disesuaikan dengan volume. Backcasting ini digunakan sebagai cetakan agar struktur beton. Volume backcasting ini juga sebagai cetakan agar struktur beton sesuai dengan bentuk maupun posisi serta elemen yang direncanakan, dan pemasangan backcasting ini dilakukan dengan kedua sisi, yaitu sisi luar dan sisi dalam. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan pengecoran. Truk mixer pengangkut campuran beton ready mix dari batching plant ke lokasi penghamparan dan untuk satu konkret truk mixer biasanya membawa beton ready mix dari batching plant sekitar 6 meter kubik sampai 7 meter kubik. Campuran beton ini menggunakan mutu beton FC10 yang memenuhi syarat swum test, lalu dituangkan ke dalaman backcasting yang sudah dipasang dan dihambarkan menggunakan tenaga kerja, lalu disebar dan diratakan permukaan lane konkret dengan ketebalan 10 cm, dilanjutkan dengan proses pengeringan. Selanjutnya itu ada tahapan pekerjaan rigid pavement. Yang pertama ada pembersihan lahan. Pekerjaan pembersihan lahan rigid pavement biasanya menggunakan alat kompresor, dan skop kegunaannya alat tersebut untuk membersihkan batu-batu agregat yang di atas LC. Selanjutnya yaitu ada pemasangan marking patok dan joint survey string line. Untuk pemasangan marking patok atau stick elevasi digunakan untuk penahan string line. Stick elevasi terbentuk seperti T yang ditancapkan di setiap titik segmen yang berjarak setiap 5 meter dengan ketinggian yang sesuai elevasi yang direncanakan. Untuk pemasangan joint survey string line merupakan kabel besi yang dipasang pada setiap stick elevasi untuk sensor konkret paver untuk mengikuti elevasi dari perkerasan rigid pavement yang telah direncanakan agar ketinggian string line pas sesuai yang direncanakan, maka dilanjutkan jacking elevasi dari string line. Selanjutnya yaitu ada plastik hampar cor dan duel besi. Plastik hampar cor juga berfungsi untuk menahan air dari beton agar tidak merambas ke bawah. Setelah plastik cor terhampar, maka persiapan penghamparan dilanjutkan. Setelah penghamparan plastik cor selesai, dilanjutkan dengan pemasangan duel besi. Duel besi ini berfungsi sebagai sistem penyalur beban sehingga plat yang bersebelahan dapat bekerja sama tanpa terjadi perbedaan penurunan yang berarti. Selanjutnya yaitu sebelum
ada pengecoran cer beton, ada checklist alat. Checklist alat ini adalah merupakan satu syarat sebelum pekerjaan dimulai. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan pengecoran beton. Setelah penghamparan plastik cor, duel telah dipasang di setiap segmen, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran. Mutu beton menggunakan FC45 dan ketebalan rigidnya 30 cm. Beton ready mix yang berasal dari dump truck dituang ke dalam kotak mal atau di atas penghamparan plastik yang telah disiapkan. Lalu diratakan secara manual atau menggunakan eskavator, kemudian selanjutnya diratakan dengan menggunakan Virgin SP500 dan DBE yang sistem operasi pekerjaan bergerak di atas mal memanjang. Mesin Virgin juga harus melintasi setiap bagian permukaan jalan beberapa kali dengan interval yang semestinya untuk menciptakan kepadatan yang memadai dan permukaan yang rata. Lalu jika ada bahan beton yang tumpah atau dikerjakan di atas permukaan perkerasan beton yang sudah selesai, tumpahan ini harus segera disingkirkan dan dicampurkan beton yang sudah jadi lalu diratakan atau dihaluskan kembali. Selanjutnya ada pekerjaan groving. Setelah pengecoran selesai, lalu dilanjutkan dengan pekerjaan groving, di mana pekerjaan tersebut ditujukan untuk memberikan line grade agar tingkatan cengkeraman ban kendaraan berada di level maksimal. Groving pada campuran beton dilaksanakan menggunakan jenis kawat atau paku yang dirakit sedemikian bentuknya sesuai dengan syarat tekstur dari groving. Untuk pekerjaan curing compound dan water curing, pekerjaan water curing dan curing compound atau disebut penyiraman beton, cara pekerjaan water curing dan curing compound ini yaitu setelah beton dicor, kemudian ditutup dengan kain basah atau geotekstil. Setelah ditutup menggunakan geotekstil disiram dengan water curing dan water tank. Water curing dan curing compound ini berfungsi membantu menjaga kelembapan permukaan beton dan mencegah pengeringan yang terlalu cepat. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan cutting beton. Untuk pekerjaan cutting beton merupakan pemotongan beton dengan kedalaman potongan 7,5 cm sampai 8 cm menggunakan mesin cutting beton. Untuk pekerjaan cek kedalaman dan joint sealant, cek kedalaman cutting beton 7,5 cm dan 8 cm dan juga pemeriksaan suhu pembakaran joint sealant pada suhu ruang 150 sampai 200 derajat Celcius sesuai dengan spesifikasi. Lalu dilanjutkan dengan pembersihan lahan joint sealant agar area bersih, tidak lupa dengan kualitas produk menggunakan perekat kertas atau double tip agar batasan joint sealant tidak melebar ke samping area cor. Selanjutnya itu ada pekerjaan penutup produk. Penutup produk biasanya menggunakan tenda atau geotekstil dan juga penutupan produk demi menjaga produk dari guyuran hujan, memproteksi produk dengan tenda atau geotekstil penutup. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pada pekerjaan jalan tol menggunakan lapis fondasi atas LPA ketebalan 15 cm, Lean Concrete LC mutu beton FC35 MPa dengan ketebalan 10 cm, dan rigid pavement mutu FC45 MPa dengan ketebalan 30 cm. Serta harus yang kedua yaitu pekerjaan konstruksi jalan tol ini dilakukan dengan memperhatikan setiap tahapan pekerjaan secara teliti, mulai dari persiapan lapisan dasar hingga penempatan rigid yang tepat, serta menggunakan alat dan metode yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada penggunaan alat berat yang tepat dalam pekerjaan jalan tol. Ini sangat penting untuk memastikan kualitas pekerjaan. Alat-alat seperti bulldozer dan siput untuk lapis fondasi atas, truk mixer untuk lean concrete, serta Virgin SP500 non DBA dan ke eskavator untuk rigid pavement. Selanjutnya itu ada saran. Saran yang pertama itu rencanakan dan lakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan umur panjang jalan tol dan mencegah kerusakan dini. Yang kedua itu pentingnya peningkatan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, dikarenakan banyak ditemukan pekerjaan yang tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap saat melaksanakan pekerjaan langsung. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan dengan Ibu Vero. Baik, terima kasih Saudara Adinda. Selanjutnya untuk sesi arahan dan nasihat dari Bapak Ibu kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ani Citra Handayani, STMT IPM ASEAN. Silakan waktu saya caoskan sepenuhnya. Monggo Ibu Ani. Oh iya. Oh iya. Karena ada sesuatu hal mungkin kepada yang terhormat Bapak Kukuh Damarjati ST. Sampun siap Pak Kukuh. Silakan waktu saya caoskan sepenuhnya. Monggo Pak Kukuh.
sepertinya sedang itu ya. Iya, kalau tidak sedang sholat tadi ada terdengar koordinasi dengan teman sejawat. Iya, iya. Oh ya, udah jam 1 kurang. Ibu dulu, monggo, Ibu Ani. Terima kasih Bu Pro waktunya. Waktu Jadi, monggo. Bu Herna, terima kasih sudah hadir bersama-sama kita bertiga untuk mendampingi anak-anak kita nih di dalam magang PKM. Secara keseluruhan sudah bagus bagaimana caranya mempresentasikan itu yang utama. eh, apa namanya ya, rinci gitu ya. Dan mungkin yang perlu dipahami bahwa di dalam magang ini apa yang kalian lihat, kalian sampaikan, kalian simpulkan, dan saran itu eh, sesuatu yang memang pada saat ada di lapangan tidak sesuai, pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana gitu ya, itu bisa kalian masukkan di saran. Jadi jangan sampai tidak diamati, tidak dicek, kemudian tiba-tiba muncul di saran. Itu yang patut digarisbawahi ya. Begitu juga nanti pada saat eh, ini adalah bekal pada saat nanti kalian eh, tugas akhir juga gitu ya. Jadi jangan sampai saran itu yang tidak ada kalian amati tapi masuk di saran itu ya, muncul tiba-tiba. Kemudian yang ketiga bahwa eh, magang ini merupakan kegiatan yang luar biasa begitu ya. Dan ini memang sejak tahun 2004 ini namanya waktu itu belum diwadahi dengan MPKM, bahwa suatu institusi menapakkan jejaknya itu ya hanya ada di magang, di KKN, di kerja praktek gitu ya. Nah ini magang ini sudah kalian lewati, jadi jangan serta-merta ini untuk pemenuhan syarat saja di suatu institusi pendidikan, tetapi ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa yang perlu kalian sebetulnya ke depannya menjalin silaturahmi juga gitu ya. Jika nanti suatu saat ternyata kalian misalnya ada lowongan apa gitu ya pekerjaan untuk ke depan kalian pada saat lulus begitu. Jadi jalin betul komunikasi silaturahmi yang bagus ya. Karena di samping itu membawa bendera institusi juga membawa bendera kalian sendiri gitu ya. Membawa bendera kalian sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa bagi yang belum menyelesaikan poster ya naskah jurnal segera untuk diselesaikan sehingga nanti pada saat sudah selesai betul-betul dan nilai harus keluar, maka kalian sudah menyelesaikan semua tahap-tahapannya sehingga hasilnya bisa maksimal. Karena ini kan berapa SKS ya? Berapa SKS ya? 6, 3, 6 apa 3? Berapa bulan tuh kalian tuh? 3 bulan Ibu. 3 bulan berarti ya sekitar 10, berapa SKS? 10 SKS. 20 Bu. Oh 3 bulan 20 ya. Iya. 3 bulan 20. Jadi biasanya kan 6 bulan itu 20. Jadi ini luar biasa ya. Jadi bagi yang belum menyelesaikan maka diselesaikan dulu tunggakannya itu dilunaskan dulu sehingga nilai bisa maksimal karena ini tidak main-main ini 20 SKS. Ya. Itu saya rasa itu dan karena Pak Kuku juga Pak Kuku monitor Pak Kuku. Nggih, Bu. Saya di Oke. sini. Nggih. Jadi terima kasih Pak Kuku. Mungkin saya atas nama tim dari dosen pembimbing di kampus Nggih. dan juga mungkin mewakili dari prodi dan juga Nggih. institusi mengucapkan terima kasih banyak sekali Pak Kuku yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mendampingi anak-anak kami
dan kami mohonkan maaf jika di dalam silaturahmi ini di area institusi nggih, ini kami ada banyak kekurangan dan juga anak kami banyak membuat hal yang mungkin tidak berkenan di hati Pak Kuku dan juga di adik-adik pada umumnya. Dan mungkin next kiranya adik-adik masih terbuka lebar kepada kami untuk anak-anak kami mengasuh karu menimba ilmu di lapangan untuk periode yang akan datang. Jadi saya Nggih. rasa itu waktunya saya pribadi dan juga tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayah sukses untuk anak-anak semuanya. Mungkin nanti ada hal yang perlu yang akan disampaikan oleh Pak Kukuh untuk bekal anak-anak kami ke depannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ini langsung saja, Bu. Mau. Oh iya, Iya. kok suara Bu Vero nggak masuk? Ya mohon maaf. Nggih, matur nuwun Bu Ani. Selanjutnya waktu saya caskan kepada yang terhormat Bapak Kukuh Damarjati ST. Monggo Pak Kukuh. Bu Vero belum itu tadi, belum unmute. Monggo Pak Kukuh. Nggih, terima kasih Ibu Veronica, ada Ibu Herna, dan Ibu Ani, selaku dosen-dosen dari kampus ITN Yogyakarta telah mengundang dan memberikan saya waktu, juga kesempatan untuk berbicara. Saya pribadi mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman karena grup ini itu beberapa kali kalau saya lihat itu mereka belajarnya sungguh-sungguh dalam mencari ilmu lapangan. Terus juga saya beberapa kali juga coba mengarahkan ke beberapa teman-teman pelaksana di lapangan dan teman-teman di divisi lain juga. Serta sempat beberapa kali juga saya ajak dan saya ajari untuk cara mengawasi pekerjaan di lapangan itu seperti apa. Cara memanage orang, cara memanage alat berat, dan memanage waktu tentunya. Karena kita di proyek juga dikejar target. Alhamdulillah anak-anak ini juga bisa mulai pelan-pelan keep up, mulai paham dan mulai mengerti alur pekerjaan di lapangan. Cuma nanti ke depannya kalau dari saya bisa berpesan dan boleh berpesan itu ilmu yang ada sekarang kalian kembangkan lagi, kalian pelajari lagi, itu nanti untuk bekal kalian ke depannya dalam menghadapi dunia pekerjaan. Dan ingat juga terkait relasi juga tidak kalah penting, karena kita di bidang konstruksi itu selain ilmu juga sangat amat erat kental dengan relasi. Nah, mungkin nanti beberapa relasi yang kalian sudah dapatkan di proyek, kalian jaga, kalian jalin terus untuk kedepannya, untuk mungkin menukar informasi, atau bahkan nanti bisa memberikan informasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan. Gitu. Kalau bisa itu, ini dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kukuh atas waktunya dan tadi saran dan nasihatnya. Kemudian selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Herna Puji Astuti, STMSC. Monggo Bu Herna. Oke, terima kasih Bu Vero atas kesempatannya. Terima kasih Pak Kukuh Damarjati atas kesempatan untuk anak-anak kami melakukan atau menimba ilmu di sana. Nggih. Kalau untuk pesan anak-anak seperti sudah disampaikan sama Bu Ani semuanya terkait laporan, poster, luaran semuanya sudah disampaikan. Jadi jurnal, jadi luaran MBKM itu ada jurnal, poster, sama laporan sendiri. Nanti posternya di print, terus draft jurnalnya juga disertakan.
Untuk Pak Kuku, saya terima kasih banyak. Saya melihat apa yang sudah jenengan sampaikan kepada anak-anak melalui mahasiswa saya, Mbak Dika. Itu sangat baik, sangat lengkap. Nah, itu adalah gambaran salah satu proyek pekerjaan jalan tol. Nanti ke depannya kan ada banyak proyek-proyek seperti infrastruktur, gedung, irigasi. Nah, mungkin penggunaan metodenya bakalan berbeda. Tapi saya yakin ketika jenengan anak-anak saya sudah bisa bergabung dengan BUMN itu setidaknya ilmunya sudah lumayan banyak. Ya, itu saja Pak Kukuh. Matur sembah nuwun. Semoga kedepannya anak-anak dari ITNJ masih mau diterima di Adikarya ya Pak ya. Mungkin itu saja Bu Vero. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Saya juga ini waktu giliran saya, tapi sudah banyak yang sudah disampaikan Bu Ani dan Bu Erna. Terus terima kasih banyak Pak Kukuh. Anak-anak sudah merepotkan, tapi kayaknya kami ingin banget merepotkan merepotkan terus, tapi ingin sekali Bapak berkenan ya Pak Kukuh ya. Ya, itu mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Sampun. Sampun ya, kalau begitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas arahan, saran, nasihat, bimbingan, dan kesediaan waktunya untuk menghadiri. Dan juga mahasiswa semua, sekiranya seminar akhir kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kami cukupkan hingga di sini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun Pak Alhamdulillah. Matur nuwun nih. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Bu. Ya, Nggih, sama-sama. monggo Pak Kukuh, nanti saya tak WA Pak Kukuh. Ye, Nggih, terima kasih. matur nuwun. Izin Lili. Nggih, monggo. Bu, izin tanya, untuk Hmm, pengumpulan poster sama jurnalnya itu ada batas waktunya nggak, Bu? sepertinya ya karena input nilai. Daftar waktu penginputan Batas nilai. waktu begitu, Bu, dari sama Iya, poster dan jurnal. karena daftar penginputan nilai itu kan ada tuh tanggal berapa itu. Nah, paling tidak kan ya otomatis kan poster dan lain-lainnya luar harus sebelum daftar nilai masuk itu, ya. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Mm-mm. Ibu boleh, kemarin kata Ibu mau ngirimin template jurnal. Oh, belum ya? Oh, belum Bu. Ibu. Oh ya. Ibu Belum. kirim, maaf. Ibu kirim ya. Kalian Nggih. paling tidak sudah nyusun, cuma tinggal menyesuaikan. Itu Nggih, biasa Bu. kok. Iya, Bu. Ya, Ibu kirim nanti ya. Nah, Makasih ya, Ibu. dikirim ke semuanya nanti ya. Iya, Ya, apa? Bu. Ibu kirim ke Iya, Bu. Makasih, Bu. siapa terus di-share ke semua ya. Haris, Bu. Ya, Haris ya. Ada lagi yang mau disampaikan apa nih? Mumpung di sini. Tanya Bu, udah Silakan. bisa minta TTD ke Ibu belum terkait laporan? Tanda tangan. Boleh. Itu kan harus offline ya, tanda tangannya ya. Iya, Bu. Sama Berarti Pak Kukuh. sama Pak Kuko. Jadi gini, yang apa Ibu yang untuk Tutik dan Haris karena bimbingan Bu Vero sudah siap aja di print ya, di print terus Ibu nanti minta apa tanda tangan dari Ibu. Kalau yang poster juga sudah Ibu sudah setuju, milik Haris dan milik Tutik sudah setuju. Kasih, Bu. Tinggal Bu, izin, artikelnya. Ibu izin bertanya untuk posternya ini kalau di print ukurannya berapa ya, Bu? Nah, itu masih polemik ya. Sebentar, saya tanya sebentar ya. Iya, Bu. Tut. Ini. Kami mau foto di ini. Masih zoom. Masih recording. A3 anak-anak. Oh ya, siap, Bu. Itu kalau ngeprint mahal banget ya A3 itu. Kayaknya 20-an, Bu. 20-an lebih. Udah sampai 20-an sih, Bu. Tidak Oh, sampai kayaknya 20-an. Sampai, Bu. oh ya beda ya, makin teknologi makin maju, makin itu ya menurun harganya. Zaman Nggih. dulu warna selembar aja bisa 5.000. Selembar A4 biasa itu 5.000, 5.000, Bu. Ya, zaman dulu kan masih belum banyak orang punya printer ya. Nggih. Iya, Bu. Iya. Si mahal. Iya. Kasih ya, Bu. Iya, kalau tidak gini aja nanti warna itu tidak diperbanyak aja di bagian tertentu aja warna gitu. Enggak semuanya full warna, nanti takutnya dihitung itu full warna. Cuman Bu Aman.
Aman. Aman, Bu. Aman. Oh, jadi istilah Aman, sekali Bu. ngeprint gitu ya, mau Ha-ha, berwarna warnanya sekali. Aman. Ntar masih udah selesai jadi semuanya bilang aman. Iya, udah seneng ya. Ya, seneng, Bu. Udah bahagia. Ya wes, sekarang ini Alhamdulillah. Ruth dan email nanti menghadap Ibu Ani, Ya, Bu, siap. komunikasi dengan beliau seperti apanya. Terus untuk Dinda dengan juga komunikasi dengan Bu Herna seperti apa yang diminta Bu Ani dan Bu Herna. Tuti Ya, dengan Haris kan sudah tahu apa yang Ibu minta, gitu ya. Nggih, Bu. Ya sudah, sehat semua kalian Ya. ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih kembali anak-anak. Lap, 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 lap. Lop, lop, lop. Foto nggak itu? Foto, foto. Di foto siapa yang mau foto nih? Ruth, Ayo Ruth. bentar, Bu. Tuti, 1, Tuti. 2, Tuti aja. 3. Bentar, Bu. Tahan. Lagi? Mau lagi? Lagi. Lihat. Oke, 1, 2, 3. Dah. Oke. Makasih Kasih, banyak Bu. ya, Bu. Terima kasih kembali. Makasih Sehat banyak ya, selalu Bu. kalian semua ya. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam Shalom, warahmatullahi selamat Om siang, Swastiastu, Bu. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bajikan bagi kita semua. Silakan live anak-anak. Siap, Baik, dadah, Bu. Bu.